Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang mengikuti seleksi petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 dan dinyatakan sebagai lulus atau lulus utama. Ya, selamat buat rekan-rekan semua yang dinyatakan lulus, dan bagi rekan-rekan yang dinyatakan belum lulus atau misalkan lulus cadangan, ya jangan berkecil hati karena mungkin rezeki teman-teman bukan di Sensus Pertanian 2023 ini, atau mungkin rezeki teman-teman ada di tempat lain. Tapi percayalah gitu ya, bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu Allah pasti akan memberikan balasannya. Jadi tidak ada usaha yang sia-sia ya. Begitu ya teman-teman. Oke, baik. Nah, sekarang bagi yang lulus utama ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman di dunia sensus atau di dunia survei BPS ini, seperti yang kemarin ikut Reksosek, mungkin ya tahapan-tahapan selanjutnya sudah mengenal itu ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang baru, ya mungkin ya penasaran juga gitu ya. Setelah ini tuh apa gitu, setelah pengumuman dan dinyatakan lulus sebagai petugas lapangan tuh apa gitu. Nah, biasanya setelah ini ada istilah itu kayak registrasi ulang atau kayak daftar ulang atau ya semacam gitulah gitu ya. Dan itu biasanya dilakukan di kantor BPS tempat. Nah, ada berkas-berkas yang harus disiapkan ya. Biasanya fotokopi tanda pengenal atau fotokopi KTP, kemudian fotokopi buku rekening gitu ya. Kalau misalkan BPS yang menentukan harus bank tertentu, ya harus bank tertentu gitu ya. Itu untuk memudahkan nanti ketika penyaluran uang transport ataupun honor gitu. Nah, yang ketiga biasanya bawa materai juga ya. Nah, materai buat apa? Materai ini biasanya pada daftar ulang nanti teman-teman diminta untuk siap mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, jadi ditanya kesiapan teman-teman untuk mengikuti pelatihan. Karena kalau teman-teman nanti nggak bisa mengikuti pelatihan ya, sedangkan pelatihan ini kan sifatnya wajib. Nah, nanti yang lulus cadangan ini akan menggantikan teman-teman yang lulus utama kalau teman-teman nggak siap mengikuti pelatihan gitu. Nah, kalau begitu tanda tangan kerjanya kapan gitu ya, atau kontrak kerjanya kapan? Nah, kontrak kerja ini biasanya dilaksanakan setelah pelatihan ya. Jadi di akhir acara ya, nanti teman-teman melakukan tanda tangan SPK atau surat perjanjian kerja. Bagi yang baru-baru ya, biasanya yang masih agak khawatir gitu, apakah masih ada seleksi lagi nggak gitu ya, terus ada tes lagi nggak gitu. Nah, untuk tes itu biasanya ada ya, nanti di waktu pelatihan biasanya di akhir acara itu ada tes, tapi biasanya tes ini bersifat evaluasi, jadi bukan bersifat seleksi. Tes evaluasi ini tes yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana teman-teman bisa memahami si materi pelatihan yang biasanya 2 hari ya, yang selama 2 hari itu gitu. Tapi mungkin ada juga BPS yang mengadakan tes seleksi. Tapi tes seleksi di sini tidak bermaksud untuk eliminasi ya. Jadi tes seleksi untuk menentukan jabatan atau formasi teman-teman di lapangan. Apakah untuk PML atau PPL? Lah, kan kita kemarin di Sobat BPS udah milih mau jadi PML atau PPL. Ya, di aplikasi mungkin seperti itu. Tapi kebijakan BPS kan bisa berbeda setiap BPS gitu ya. Mungkin ada yang untuk penentuan PPL dan PML ditentukan oleh pihak BPS, dan itu mungkin diambil dari hasil pelatihan nanti gitu. Untuk video berikutnya saya akan mulai membahas ke teknis di lapangan ya, seperti membahas dokumen-dokumen untuk Sensus Pertanian 2023, dan mungkin kedepannya juga ada tutorial untuk pengisian dokumen Sensus Pertanian 2023. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga amal ibadah di bulan suci ini dilipat gandakan oleh Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.